Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang akuisisi dengan kepemilikan penuh. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada Anur Jamilatus Solehah dengan NIM 195221052. Yang kedua ada Yuyun Septianingsih dengan NIM 195221071. Yang ketiga ada Tiara Rahmawati dengan NIM 195221080. Dan yang keempat ada Rafli Syafikri Al-Raihan dengan NIM 195221082. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama. Yang pertama ada prosedur konsolidasi. Konsolidasi laporan keuangan merupakan sebuah proses menggabungkan dua atau lebih laporan keuangan yang dimiliki oleh dua atau lebih entitas sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang utuh dan menyeluruh yang mencerminkan semua hasil operasional, kas, dan posisi keuangan. Perusahaan mengakuisisi investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atau due diligence atas bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai lebih atau lebih rendah dari nilai bukunya. Salah satu implikasi dari investasi yang menyebabkan pengendalian investor terhadap investee adalah munculnya istilah entitas induk atau parent dan entitas anak atau subsidiary dalam hubungan antara investor dan investee. Induk perusahaan adalah entitas yang melakukan investasi sehingga memiliki hak pengendalian atas entitas lain. Sedangkan entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh investasi. Menurut PSAK 65 tahun 2014, prosedur laporan keuangan konsolidan yaitu: yang pertama ada menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anak. Yang kedua ada mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Yang kedua, ada jurnal eliminasi. Ada dua kegunaan. Yang pertama, untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan, sehingga mencerminkan saldo yang sebenarnya. Yang kedua, hanya digunakan pada saat proses konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan yang dilakukan oleh masing-masing entitas secara terpisah. Selanjutnya kita akan masuk ke materi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasian sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. Berdasarkan PSAK 65 tahun 2014 menyatakan bahwa entitas induk mengonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasian, yaitu merupakan suatu alat untuk menghimpun dan mengorganisir informasi yang diperlukan untuk mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi bagi induk perusahaan dan anak perusahaannya. Kertas kerja ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jurnal eliminasi dan laporan posisi keuangan konsolidan. Jurnal eliminasi digunakan untuk menghapuskan atau menghilangkan akun-akun timbal balik antara kantor pusat dan kantor cabangnya. Sedangkan laporan posisi keuangan konsolidan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu induk perusahaan dan anak perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode. Neraca ini terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Selanjutnya
Konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Kombinasi bisnis melalui pengakuisisian saham salah satu perusahaan lain memperkenalkan setiap perusahaan yang terlibat adalah proses akuisisi untuk tetap berdiri secara badan hukum dan melanjutkan aktivitas operasional seperti biasa setelah terjadinya akuisisi. Hal ini berbeda dengan kombinasi bisnis melalui peleburan usaha yang mungkin menyebabkan salah satu atau seluruh ekuitas yang terlibat secara hukum. Yang kedua, laba rugi bersih konsolidan. Menghitung laba atau rugi bersih konsolidan pada prinsipnya sama dengan menghitung laba atau rugi bersih entitas individu, yaitu selisih antara seluruh pendapatan dan seluruh beban. Dalam menyiapkan laba rugi bersih konsolidan, hanya pendapatan dan beban dari entitas individu yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidan. Perhitungan laba rugi bersih konsolidan dilakukan dengan menjumlahkan bagian laba atas entitas anak ditambah dengan porsi kepemilikan entitas induk atas laba entitas anak dan disesuaikan dengan segala penghapusan diferensial atau penurunan nilai goodwill. Yang ketiga, ada saldo laba dan dividen konsolidasian, merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepada pemilik entitas. Dalam hal kombinasi bisnis adalah pemegang saham entitas induk. Saldo laba konsolidan diperoleh dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode ditambah atau dikurangi dengan laba rugi bersih konsolidan serta dikurangi dengan dividen konsolidan. Yang keempat, ada kertas kerja konsolidan. Proses konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi juga dapat menggunakan alat bantu kertas kerja konsolidan seperti yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya. Hanya yang membedakan, kertas kerja konsolidan setelah terjadinya akuisisi setidaknya memiliki 3 bagian utama, yaitu bagian laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan bagian laporan posisi keuangan. Isu lain seputar konsolidan. Ada konsolidasi dengan metode biaya. Perlu diperhatikan bahwa pilihan menggunakan metode biaya atau metode ekuitas oleh entitas induk tidak dijadikan laporan keuangan konsolidasian yang dapat dihasilkan akun berbeda di antara kedua metode. Hal ini dikarenakan apapun metode pencatatan yang dipilih oleh entitas induk, seluruh transaksi terkait investasi entitas induk pada entitas anak, transaksi pengakuan penghasilan dari entitas anak maupun berbagai transaksi antar perusahaan lainnya, entitas induk dan entitas anak akan dieliminasikan. Selanjutnya kita akan masuk ke soal akuisisi dan kepemilikan penuh. Oke, sekarang kita masuk ke dalam soalnya. Soalnya yaitu PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.200.000.000 rupiah. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000.000 rupiah, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari seluruh saham yang diperoleh. Oke, sebelum kita menghitung lanjutnya, kita di sini terdapat tabel laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015 sesaat sebelum kombinasi bisnis. Oke, langsung masuk ke dalam konsolidasi saat akuisisi terjadi. Sini pertama kita mencari perhitungan selisih. Pertama, nilai akuisisi dan nilai wajar KNP ini sebesar 1.200.000.000 rupiah karena nilai wajarnya tadi sama nilainya dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat aset bersih PT Andalas terdiri dari saham biasa dan saldo laba. Ini kita melihat dari tabel laporan posisi keuangan, saham biasanya sebesar 800 juta rupiah dan saldo labanya sebesar 400 juta rupiah, sehingga hasilnya 1.200.000.000 rupiah. Kemudian nilai akuisisi dan nilai wajarnya dikurangi dengan total nilai tercatat aset bersih, sehingga selisih atau diferensialnya hasilnya 0. Kemudian
Kedua kita mencari jurnal akuisisinya. Di sini jurnalnya investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 1.200.000.000 rupiah. Kemudian laporan posisi keuangan setelah akuisisi. Di sini yang berubah pada akun aset, yaitu pada kas dan setara kas. Ini PT Nusantara berubah nilainya yang tadinya 1.600.000.000 rupiah menjadi 400 juta rupiah, karena tadi pada jurnal kasnya mengeluarkan sebesar 1.200.000.000 rupiah. Dan di sini pada akun aset juga bertambah akun investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 rupiah. Selanjutnya kita menghitung kertas kerja konsolidasian. Oke, di sini yang pertama terdapat jurnal eliminasi. Seperti yang kita tahu, jurnal eliminasi itu digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan, sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Oke, kita lihat di sini. Pada jurnal eliminasi terdapat saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta rupiah berada di debit, kemudian saldo laba sebesar 400 juta rupiah berada di debit, kemudian investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 rupiah berada di kredit, sehingga hasil debit kreditnya sama, yaitu sebesar 1.200.000.000 rupiah. Akun-akun ini diambil dari nilai tercatat yang tadi sebelumnya dijelaskan atau pada laporan posisi keuangan setelah akuisisi. Oke, kemudian kita masuk ke dalam kertas kerja konsolidasian. Pada kertas kerja konsolidasian saat setelah kombinasi bisnis ini terdapat nama-nama akun, neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas, jurnal eliminasi dan konsolidasian. Oke. Di sini akun-akunnya kita ambil lagi dari laporan posisi keuangan setelah akuisisi atau nilai tercatat yang barusan kita jelaskan tadi. Oke, di sini yang pertama ada nama akun kas dan setara kas. Di neraca saldo PT Nusantara sebesar 400 juta rupiah, pada PT Andalas sebesar 600 juta rupiah, sehingga konsolidasiannya dijumlahkan yang menghasilkan 1 miliar rupiah. Kemudian yang kedua, piutang usaha. Di sini PT Nusantara neraca saldonya 600 juta rupiah, kemudian PT Andalas sebesar 250 juta rupiah, sehingga pada konsolidasiannya sebesar 850 juta rupiah. Kemudian pada persediaan, PT Nusantara saldonya 400 juta rupiah, PT Andalas saldonya 350 juta rupiah, sehingga hasilnya 750 juta rupiah. Kemudian pada akun tanah, pada PT Nusantara saldonya 1.500.000 juta rupiah, kemudian pada PT Andalas sebesar 500 juta rupiah, sehingga menghasilkan konsolidasian sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian pada akun bangunan dan peralatan, ini saldo di PT Nusantara sebesar 3 miliar rupiah, kemudian pada PT Andalas 400 juta rupiah, sehingga pada konsolidasian menghasilkan nilai sebesar 3.400.000.000 rupiah. Kemudian pada akun akumulasi penyusutan, ini saldo di PT Nusantara sebesar minus 500 juta rupiah, kemudian pada PT Andalas sebesar minus 100 juta rupiah, sehingga pada konsolidasiannya sebesar minus 600 juta rupiah. Kemudian pada akun merek dagang, sini pada PT Nusantara sebesar 400 juta rupiah, di PT Andalas tidak ada saldo, jadi 0. Kemudian hasil konsolidasinya sebesar 400 juta rupiah. Nah, kemudian di sini ada investasi pada PT Andalas. Kita masukkan tadi yang ada di jurnal eliminasi. Ini berada di kredit sebesar 1.200.000.000 rupiah. Kemudian total asetnya jadi sebesar pada PT Nusantara 7 miliar rupiah, kemudian pada PT Andalas 2 miliar rupiah. Kemudian konsolidasiannya sebesar 7.800.000.000 rupiah. Oke, kemudian kita pada liabilitas. Di sini liabilitas dan ekuitas. Di sini ada utang usaha sebesar
saldonya sebesar 1 miliar rupiah di PT Nusantara, kemudian 300 juta rupiah pada PT Andalas. Jadi konsolidasiannya sebesar 1 miliar 300 juta rupiah. Kemudian pada utang obligasi, saldo di PT Nusantara sebesar 1 miliar 500 juta rupiah, pada PT Andalas sebesar 500 juta rupiah, sehingga konsolidasiannya sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian pada saham biasa ini totalnya 3 miliar rupiah pada PT Nusantara, kemudian pada PT Andalas 800 juta rupiah. Nah, di sini terdapat jurnal eliminasi seperti yang kita jelaskan tadi. Di jurnal eliminasi saham biasa PT Andalas terdapat di debit 800 juta rupiah, maka kita masukkan ke dalam jurnal eliminasi di kertas kerja konsolidasian, sehingga konsolidasiannya menghasilkan 3 miliar rupiah yang diambil dari PT Nusantara ini. Kemudian di saldo laba juga sama. Ini pada PT Nusantara 1 miliar 500 juta rupiah dan PT Andalas 400 juta rupiah. Nah, tadi kan kita jelaskan pada saldo laba di jurnal eliminasi ini 400 juta rupiah berada di debit, sehingga konsolidasiannya 1 miliar 500 juta rupiah diambil dari PT Nusantara, sehingga total liabilitas dan ekuitas pada PT Nusantara yaitu sebesar 7 miliar rupiah dan PT Andalas sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian ada di jurnal eliminasi di sebelah debit sebesar 1 miliar 200 juta rupiah, di sebelah kredit 1 miliar 200 juta rupiah. Ini hasilnya sama. Kemudian konsolidasiannya 7 miliar 800 juta rupiah. Nah, ini total aset dan total liabilitas dan ekuitas ini sama. Karena kenapa? Karena total aset sama dengan total liabilitas tambah ekuitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Oke, di sini langsung saja pada akun aset, pada kas dan setara kas ini sebesar 1 miliar rupiah, pada piutang usaha sebesar 850 juta rupiah, pada akun persediaan sebesar 750 juta rupiah, pada akun tanah sebesar 2 miliar rupiah, itu berada di kredit semua. Kemudian pada akun bangunan dan peralatan ini sebesar 3 miliar 400 juta rupiah berada di debit. Kemudian akumulasi penyusutan berada di debit sebesar minus 600 juta rupiah. Dan total dari bangunan dan peralatan dijumlahkan dengan akumulasi penyusutan sehingga menghasilkan nilai sebesar 2 miliar 800 juta rupiah. Dan nilai ini ditambahkan dari akun merek dagang sebesar 400 juta rupiah. Jadi total asetnya yang diperoleh yaitu sebesar 7 miliar 800 juta rupiah. Oke, kemudian kita masuk ke dalam liabilitas. Di sini terdapat ada utang usaha sebesar 1 miliar 300 juta rupiah. Kemudian utang obligasi sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian pada ekuitas ini terdapat saham biasa sebesar 3 miliar rupiah. Kemudian pada saldo laba sebesar 1 miliar 500 juta rupiah, sehingga liabilitas ekuitas totalnya 7 miliar 800 juta rupiah. Jadi total aset dan total liabilitas dan ekuitas itu hasilnya sama sebesar 7 miliar 800 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsolidasi pada akhir tahun akuisisi. Selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta rupiah yang dapat dihitung dari penjumlahan seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Nah, yang pertama yaitu jurnal untuk mencatat dividen tanggal 31 Desember 2015 dengan mendebitkan kas sebesar 50 juta rupiah dan mengkreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta rupiah. 50 juta rupiah ini berasal dari saldo dividen PT Andalas. Kemudian yang kedua, mencatat laba bersih dengan mendebitkan investasi pada PT Andalas sebesar 200 juta rupiah
dan mengkreditkan bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta rupiah berasal dari laba bersih PT Andalas. Selanjutnya yaitu perhitungan jurnal eliminasi. Saldo 1 Januari 2015 investasi sebesar 1.200 juta rupiah berasal dari modal saham sebesar 800 juta rupiah dan saldo laba 400 juta rupiah. Kemudian laba bersih sebesar 200 juta rupiah dan dividen sebesar 50 juta rupiah, sehingga didapatkan saldo 31 Desember 2015 sebesar 1.350 juta rupiah, yaitu dari saldo 1 Januari 2015 sebesar 1.200 juta rupiah ditambah laba bersih 200 juta rupiah dikurangi dividen 50 juta rupiah. Modal saham tetap sama yaitu 800 juta rupiah dan saldo 31 Desember 2015-nya sebesar 550 juta rupiah. Berasal dari saldo 1 Januari 2015 sebesar 400 juta rupiah ditambah laba bersih 200 juta rupiah dikurangi dividen 50 juta rupiah. Jurnal eliminasinya yaitu debit bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta rupiah berasal dari saldo laba bersih, kemudian kredit dividen diumumkan sebesar 50 juta rupiah berasal dari saldo dividen dan kredit investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta rupiah. Jadi jumlah nominal di sisi debit dan kredit yakni balance sebesar 200 juta rupiah. Kemudian selanjutnya yaitu mendebitkan saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta rupiah pada modal saham saldo 1 Januari 2015. Kemudian mendebitkan saldo laba sebesar 400 juta rupiah berasal dari saldo laba saldo 1 Januari 2015 dan kredit investasi pada PT Andalas sebesar 1.200 juta rupiah. Jadi antara debit dan kredit balance sebesar 1.200 juta rupiah. Selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasi. Pada kertas kerja konsolidasi terdapat nama akun, neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas, jurnal eliminasi, dan konsolidasian. Pada neraca saldo berisi saldo di neraca saldo PT Nusantara maupun PT Andalas dari akun-akun aset, ekuitas, liabilitas, penjualan maupun beban-beban. Pada jurnal eliminasi berisi berdasarkan jurnal sebelumnya, kemudian dimasukkan ke dalam jurnal eliminasi sesuai dengan debit dan kreditnya. Untuk konsolidasian sendiri merupakan hasil dari penjumlahan dari neraca saldo dan jurnal eliminasi. Seperti pada jurnal eliminasi terdapat 200 juta pada bagian penghasilan dari anak usaha. Kemudian pada neraca saldo juga terdapat 200 juta. Maka hasil dari konsolidasian sendiri menemukan hasil 0. Selanjutnya, untuk mendapatkan laba rugi bersih berasal dari penjualan dikurangi beban pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan, dan beban amortisasi, yaitu kemudian untuk saldo laba awal pada jurnal eliminasi yaitu 400 juta rupiah diperoleh dari saldo laba 1 Januari 2015 ditambah dengan laba bersih, kemudian maka dalam jurnal eliminasi
dijumlahkan mendapatkan hasil 600 juta. Sedangkan pada neraca saldo laba awal dijumlahkan dengan laba bersih dan dikurangi dengan dividen, maka menghasilkan saldo laba akhir. Setelah itu terdapat akun-akun pada aset. Nah, akun-akun pada aset ini kemudian dijumlahkan mendapatkan hasil total aset. Pada jurnal eliminasi sendiri pun juga masih terdapat investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta dan 1.200.000.000 juta. Kemudian selanjutnya terdapat akun-akun pada liabilitas dan ekuitas. Terdapat di jurnal eliminasi saham biasa sebesar 800 juta diperoleh dari modal saham 1 Januari 2015. Nah, kemudian akun-akun liabilitas dan ekuitas ini dijumlahkan akan mendapatkan hasil yaitu total liabilitas dan ekuitas. Nah, kenapa total aset dan total liabilitas dan ekuitas itu sama? Jadi karena aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi total aset maupun total liabilitas dan ekuitas harus balance atau sama. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. PT Nusantara dan entitas anak laporan posisi keuangan per 31 Desember 2015. Terdapat akun-akun aset antara lain kas dan setara kas senilai 1.400.000.000, piutang usaha 1.175.000.000, persediaan 1.050.000.000, tanah 2 miliar, bangunan dan peralatan 3.400.000.000, akumulasi penyusutan 875 juta, merek dagang 400 juta, dan akumulasi amortisasi sebesar 50 juta. Maka dijumlahkan mendapatkan hasil jadi total aset sebesar 8.500.000.000. Selanjutnya pada liabilitas terdapat utang usaha 1.500.000.000 dan utang obligasi sebesar 2 miliar. Kemudian pada ekuitas terdapat saham biasa sebesar 3 miliar dan saldo laba sebesar 2 miliar. Maka pada total liabilitas dan ekuitas mendapatkan hasil sebesar 8.500.000.000 sama dengan total aset. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Ini merupakan prosedur konsolidasi lanjutan dari yang sebelumnya. Di sini terdapat PT Andalas mengumumkan serta membagikan dividen sebesar 100 juta serta melaporkan bahwa perolehan laba bersih sebesar 250 juta. Ada juga neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas tahun 2016. Untuk mencatatnya, yang pertama yaitu mencatat dividen, yaitu mendebitkan kas serta mengkreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta didapat dari saldo dividen di PT Andalas yaitu 100 juta. Karena kita akuisisi penuh, maka tetap 100 juta. Kemudian yang kedua, mencatat laba bersih, mendebitkan investasi pada PT Andalas dan mengkreditkan bagian laba atas PT Andalas yaitu sebesar 250 juta. Didapat dari penjualan sebesar 1 miliar di PT Andalas dikurangkan dengan bebannya yaitu bahan pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan serta beban amortisasi yang berada di angka 250 juta. Kemudian yaitu perhitungan jurnal eliminasi. Pertama, menuliskan saldo awalnya 1 Januari 2016 sebesar 1,35 M
dengan rincian 800 juta di modal saham dan 550 juta di saldo laba. Kemudian memasukkan laba bersih sebesar 250 juta dan dividen sebesar 100 juta. Kemudian dijumlahkan akan mendapatkan saldo 31 Desember yaitu sebesar 1,5 miliar dengan modal saham 800 juta dan saldo laba 700 juta. Penjurnalannya ada dua. Yang pertama yaitu mendapatkan bagian laba sebesar 250 juta, mengkreditkan dividen 100 juta, dan mengkreditkan juga investasi. Jumlah yang kedua yaitu mendebitkan saham biasa sebesar 800 juta, mendebitkan saldo laba 550 juta, serta mengkreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 1,35 miliar. Langkah selanjutnya yaitu membuat kertas kerja konsolidasi. Nah, di situ mari kita mengisikan saldo-saldo yang berada di neta saldo PT Nusantara dan PT Andalas, semuanya dari aset, ekuitas, liabilitas, penjualan serta beban-beban. Kemudian di sampingnya ada kolom jurnal eliminasi. Itu nanti penjurnalannya yang sebelumnya akan dimasukkan ke dalam kolom tersebut sesuai debit atau kreditnya. Kemudian di bagian tabel konsolidasi itu merupakan penjumlahan dari neta saldo PT Nusantara dan PT Andalas serta jurnal eliminasinya. Yang pertama tadi ada penghasilan ya, di penghasilan dari anak usaha sebesar 150 juta didebitkan 150 juta pada bagian laba atas PT Andalas tadi. Jadi sehingga kita menaruhnya di debit, PT Nusantara ada 250 juga, jadi dikonsolidasi dijumlahkan jadi 0. Kemudian kita jumlahkan penjualannya, kemudian dikurangi dengan beban-beban, semuanya bahan pokok penjualan yang tadi operasi penyusutan amortisasi akan menghasilkan laba rugi bersih. Kemudian ada saldo laba awal, itu ada di 550 tadi dimasukkan, akan dijumlahkan di konsolidasian menjadi 2 miliar. Kemudian ditambah laba bersih sesuai tadi laba rugi bersih yang di atas, dikurangi dividen ada 100 ini di bagian kredit, dijumlahkan menjadi saldo laba akhir yang nanti akan dijumlahkan dengan pada posisi keuangan. Di bawahnya ada akun-akun aset, dijumlahkan semuanya. Kemudian pada bagian investasi pada PT Andalas ada di bagian kreditnya di jurnal eliminasi ada 150 juta serta 1,35 M. Begitu. Kemudian dijumlahkan sampai akhir saldo labanya tadi diambil dari saldo laba akhir, di total aset dan liabilitas itu jumlahnya harus sama karena aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu membahas mengenai laporan posisi keuangan. Di bagian aset ada kas dan setara kas sebesar 2,1 miliar, piutang usaha 1,5 miliar, persediaan 900 juta, tanah 2 miliar, bangunan dan peralatan 3,4 miliar, ada akumulasinya sebesar 1,15, ada merek dagang 400 juta, ada akumulasi amortisasi 100 juta, dijumlah dengan total aset 9,05 miliar. Di liabilitas ada utang usaha dan utang obligasi. Utang usaha sebesar 1,45 miliar dan utang obligasi 2 miliar.
Di bagian ekuitas ada saham biasa sebesar 3 miliar dan saldo laba sebesar 2,6 miliar. Di total, liabilitas dan ekuitas sebesar 9,05 miliar sama dengan total aset yang tadi. Seperti itu penjelasan dari konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Sekiranya cukup dari saya. Terima kasih dari kelompok kami yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir ini. Terima kasih.